Facebook ya. Terus ada TikTok juga, ada Twitter pernah saya jalanin ya, di marketplace juga iya. Di YouTube saya ngonten dikit-dikit gitu ya kan. Kalau perpesanannya itu udah wajib pasti kita menggunakan WhatsApp dan juga Telegram ya. Yes, saya owner Etam Gemstone ya. Kalau mau ngelihat Instagram saya untuk jualan produk Gemstone itu bisa ke @etamgemstone. Saya nggak tampilkan di sini. Saya juga punya Instagram untuk yang jualan produk-produk digital itu Kak Urif ya. Terus website saya oleh-oleh Etam dan bisnisjualanonline.com. Oke. Kita masuk langsung aja ke materinya. Oh ya, namun sebelumnya teman-teman, mungkin di sini aku ingatkan kepada teman-teman sih ya, bahwa di sini mungkin teman-teman ada yang masih pemula, ada yang mungkin sudah jalanin nih, udah coba-coba Facebook IG Ads gitu ya kan, tapi ada juga mungkin teman-teman yang udah jalanin dengan expert gitu ya kan, sudah terbiasa banget gitu ya kan menjalankan dengan cara ngiklan di Facebook dan IG Ads ini. Nah, saya ingin ngasih tahu aja bahwa coba kosongkan gelasnya pada malam hari ini, bisa jadi teman-teman itu mendapatkan insight dari saya yang mungkin nggak dijalani sama teman-teman. Seperti itu ya, karena pola kita menjalankan iklan Facebook IG Ads itu tentunya berbeda-beda ya teman-teman. Oke. Ya, kenapa kita ngiklan ya? Kenapa kita ngiklan di Facebook dan IG Ads? Nah, tentunya ketika kita ngiklan itu berbeda dengan ketika kita jualannya itu dengan cara organik di IG ataupun juga di Facebook, entah itu juga mungkin di TikTok dan sosial media yang lainnya gitu ya. Karena kalau kita menjalankan secara organik itu di luar dari kontrol kita gitu ya kan. Artinya ketika kita posting konten jualan itu udah kita menyerahkan kepada algoritma daripada sosial media itu sendiri yang mencarikan audiensnya gitu ya kan, meskipun ya masih bisa kita treatment pakai hashtag lah gitu ya kan, dan juga mungkin needs kita yang bagus ya, needs kita yang memang benar-benar spesifik gitu ya kan, akhirnya memang disebarkan kepada orang-orang yang target marketnya itu juga terperinci gitu ya kan, tetapi itu tentunya juga kadangkala salah sasaran gitu ya kan, nggak semua orang yang sesuai dengan needs kita itu melihat gitu ya kan, mungkin juga orang lain yang nggak minat dengan produk kita juga bisa melihat gitu ya kan, dan juga itu juga nggak konten organik itu juga nggak bertahan dengan lama ya, dia bisa stop paling katakan 5 hari ya, kalau viral mungkin bisa sampai sebulanan tuh bisa, tapi akhirnya stop dianya. Tapi jarang-jarang kan banget jarang-jarang banget itu bisa viral dengan lama gitu ya. Nah, kalau kita ngiklan itu target bisa lebih terperinci, artinya audiens itu bisa kita atur. Kita pingin iklan kita ini, konten kita ini bisa menjangkau orang-orang yang memang kita inginkan. Kita ingin yang usianya itu dari range berapa, 21 katakan sampai umur 40 tahun gitu ya kan, gender yang bisa kita pilih apakah cuma perempuan aja atau laki perempuan gitu ya kan, terus dia tinggal di mana ya, terus dia punya minat apa gitu, itu bisa kita setting di situ ya. Jadi target itu bisa lebih terperinci, bahkan kita bisa menargetkan saya pinginnya hanya orang-orang yang ada di Surabaya aja, orang-orang yang hanya di Makassar aja, itu bisa seperti itu ya. Terus budget bisa disesuaikan, murah teman-teman, kita ngiklan itu sebenarnya murah ya, kita punya budget berapa, 50.000 bisa, 100.000 per day-nya itu juga bisa gitu ya kan, beda kayak dulu-dulu kalau misalkan kita ini belum ada sosial media gitu ya, mau ngiklan ya, ngiklan tuh hanya brand-brand besar aja yang bisa ngiklan di televisi gitu ya kan, karena mahal ya tentunya ya. Nah, dengan adanya sosial media ini ya, dan kita bisa ngiklan di sana, itu budget bisa disesuaikan dengan kantong kita ya. Dan tentunya juga bisa di scale up ya teman-teman. Artinya kalau kita sudah punya winning content, itu bisa di scale up ya. Kita bisa men-scale up, katakan ini udah laku nih hari-hari, udah satu campaign iklan kita ini hari-hari itu udah laku katakan 5. Itu bisa kita scale up ya teman-teman ya. Kita bisa scale up, tambahkan budgetnya. Kita tambahkan budgetnya supaya bisa setiap harinya katakan di rata-rata 10 gitu. Nah, itu bisa ya, bisa banget. Nah, jadi itulah alasan kenapa kita harus iklan di Facebook dan IG Ads ya, teman-teman. Namun kendalanya kita sebagai pemula ya, sebagai pemula ini nggak mudah ya. Jadi maksudnya gini, ya memang harus dipahamin gitu ya kan. Kalau kita jalankan secara organik ya, katakan teman-teman dulu belajar posting-posting konten di Instagram kan mudah itu ya kan. Secara teknis tinggal tinggal bikin konten aja masukin, terus juga bikin copywriting-nya, bikin caption-nya, udah tinggal send aja tuh udah selesai gitu ya kan. Namun kalau di Facebook IG Ads ada secara teknisnya juga gitu. Secara teknisnya itu artinya kita perlu tahu fitur-fiturnya, terus juga kita harus bikin akun iklan, banyak banget gitu ya kan. Dan yang lebih penting bukan hanya secara teknisnya aja, bagaimana
secara polanya gitu ya kan. Pola ngiklan yang baik dan benar itu seperti apa? Karena secara teknis saat ini pun juga sebenarnya mudah, tinggal kita cari-cari tutorial aja di YouTube itu sudah selesai gitu ya kan. Tapi bagaimana polanya ini yang jarang dibahas gitu ya kan. Jarang apa namanya yang daging-dagingnya itu dikasih tahu ya. Ya, mudah-mudahan malam malam hari ini tuh teman-teman saya berikan bagaimana cara memahami menjalankan iklan dengan baik dan benar gitu ya kan. Nah, jadi malam hari ini tuh bukan hanya teknisnya aja, tetapi bagaimana polanya juga saya akan sampaikan seperti itu. Teknisnya nanti akan saya highlight aja, karena kalau secara teknis itu mudah ya teman-teman sebenarnya. Terus ya gimana caranya? Nah ini dia. Materi yang aku akan sampaikan pada malam hari ini itu adalah yang pertama ya, jadi ada 7 poin ini, riset winning product terlebih dahulu, kita bisa menggunakan Dimia, yaitu platform ya, Dimia, Google Trends, Marketplace ya, terus juga kita, yang kedua adalah siapkan properti iklannya ya, untuk iklan pasti ada properti yang harus kita siapin, contohnya kayak Facebook campaign-nya gitu ya kan, Business Manager, akun iklan, pixel, custom audience, dan look-alike audience ya. Yang ketiga adalah riset winning ads, dengan menggunakan platformnya dari Facebook juga, itu Meta Ads Library ya. Nantinya yang akan kita riset itu adalah landing page, ad kreatifnya itu adalah materi iklannya, terus juga copywritingnya sama sales funnel-nya. Yang keempat adalah objektif ngiklan ya. Jadi objektif ngiklan ini nanti kita juga akan pelajari. Jadi ada beberapa objektif yang bisa kita ketahui, namun di sini nanti aku akan fokus kepada sales conversion aja, seperti purchase, leads, add to cart, dan lain-lain gitu ya. Terus yang kelima nanti akan saya highlight terkait dengan running ads itu gimana kita jalankan iklannya ya. Nanti kita akan setting objektifnya, ad setnya, ad kreatifnya, dan juga kita akan pelajari dikit terkait dengan target audience. Dan yang keenam adalah ads report, bagaimana kita mengetahui atau membaca hasil iklan kita. Yang ketujuh adalah scale up dan scale out ya. Gitu. Oke, yang pertama ya, riset winning product. Nah, di sini mungkin teman-teman posisinya ada yang udah punya produk, ada juga yang belum punya produk gitu ya kan. Nah, hal yang paling penting gitu ya sebelum kita itu menjalankan iklan, ya produk kita ini saat ini tuh situasinya seperti apa? Kalau kita punya produk, produk apa yang kita jual? Komoditas kah gitu ya kan? Produk yang memang produk yang memang dia bersaing harga, apalagi namanya itu perang harga gitu ya kan? Atau produk-produk itu yang memang kita bangun brandnya gitu ya kan? Memang dia blue ocean gitu ya kan? Kita bangun brand. Kita perlu tahu dulu nih. Nah, yang pastinya adalah produk kita itu memang ada marketnya. Kita tahu gitu ya kan bahwa produk ini memang ada marketnya. Nah, namun seringkali kita nggak paham marketnya itu ada di mana gitu ya kan. Maksudnya itu katakan ya posisinya itu di mana kebanyakan orang ini tuh punya apa yang minat dengan produk kita, di area mana misalkan, apakah di Surabaya, Jakarta gitu ya kan, kita nggak paham itu gitu ya kan. Terus juga target market kita ini di usia berapa gitu ya kan, itu yang mungkin perlu kita pahami. Ya intinya adalah produk ini harus ada marketnya terlebih dahulu. Nah kalau saat ini teman-teman nggak punya produk, mudah banget sebenarnya untuk kita bisa riset gitu, karena banyak sekali platform yang bisa kita gunakan untuk ngeriset apakah produk itu laris apa enggak gitu. Nanti aku tunjukkan secara sekilas ya. Terus yang kedua adalah harganya gitu ya kan, harga pasar di sini maksudnya. Nah, harga pasar itu kan adalah harga yang memang rata-rata orang mau beli gitu ya kan dengan produk tertentu gitu. Kalau misalkan harganya itu lebih tinggi gitu ya, artinya teman-teman harus jual dengan value yang ada value tambahan dari di situ gitu ya kan. Atau mungkin teman-teman ngebangun brand gitu ya. Dan itu bisa teman-teman jual dengan harga yang lebih mahal gitu. Namun ketika itu katakan kita jualannya memang produk-produk yang perang harga, ya intinya kita harus bisa bersaing secara harga juga, dan bisa mudah kita cari harga pasar ya, itu mudah untuk ngerisetnya sebenarnya teman-teman ya. Nah, oke. Kita ngerisetnya menggunakan platform yang namanya Dimia, terus ada juga Google Trends dan juga Marketplace. Platform Dimia ini sebenarnya dianya gratis ya, gratis, namun hanya fitur-fitur tertentu aja yang bisa kita akses ya. Begitu kita mau fitur-fitur yang lebih detail lagi itu nggak bisa, akhirnya itu berbayar. Nah saran aku teman-teman kalau misalkan memang serius mau ngeriset produk ya, beli aja token, ini pakai token dia token 1 bulan aja gitu ya kan, token paling minimal itu 1 bulan. Jadi teman-teman beli 1 bulan dan riset sepuasnya dalam jangka waktu 1 bulan, ya mungkin semingguan aja teman-teman udah bisa dapat tuh produk yang laris gitu ya kan. Dan ya udah akhirnya dosa teman-teman perpanjang lagi sewa Dimianya gitu. Cukup untuk gunakan cari beberapa produk laris saja. Terus nanti kita gunakan Google Trends ya untuk melihat
trendsnya ya, apakah suatu produk itu memang saat ini tuh menurun atau naik ya. Terus juga marketplace ini kita lebih gunakan untuk mencari harga pasarnya ya. Oke, mungkin coba langsung saya perlihatkan aja. Halo, halo, di sini masih dengar kan ya? Masih Kak, aman-aman. Aman, aman ya. Oke. Nah, ini platform Dimia ya. Jadi teman-teman bisa login aja ya. Namanya platform Dimia. Katakan di sini kita ingin ngeriset kategori produk gitu ya kan. Nah, teman-teman bisa lihat aja di sini produk apa. Nah, contohnya ya, kita bisa pilih ya. Jadi nanti platform Dimia itu akan memilih data dari Tokopedia dan juga Shopee gitu ya kan. Nah, kalau di Tokopedia 10 kategori terlarisnya itu apa? Nah, kalau kita ini berbayar ya teman-teman, kita tinggal scroll ke bawah aja, tinggal kita klik di sini aja itu nanti akan kelihatan dia kategori produk detailnya itu apa gitu. Terus kita juga bisa ngelihat kompetitornya itu akunnya apa gitu, dan kita bisa ngelihat nantinya ketika nanti kita dapat kompetitornya itu gitu ya kan, nama tokonya kita bisa lihat ke akunnya dia. Jadi kita bisa lihat produk-produknya seperti itu ya. Nah, kan kelihatan nih ya. Jadi kategorinya dapur misalkan. Nah, artinya itu dapur yang paling banyak saat ini tuh paling laris gitu ya kan. Namun kita perlu cek nanti detailnya apa lagi gitu ya kan. Nah, ini juga produk-produk rumah tangga nih. Nah, ini terjualnya kan kelihatan di sini sampai 64 jutaan gitu ya kan. Nah, di Shopee pun juga bisa seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini menggunakan platform Dimia, teman-teman bisa riset nantinya. Di sini pun juga kita bisa ngelihat nantinya, tinggal kita masukin kata kunci aja, misalkan baju batik gitu ya kan, nanti akan keluar tuh penjualan baju batik itu setiap bulannya itu berapa banyak. Nah, itu yang gitu-gitu ya. Itu. Nah, setelah kita misalkan aja dapat nih kategori produk ataupun sampai ke produk detailnya itu kita ketahui, maka kita masuk ke dalam Google Trend. Nah, Google Trend ini tinggal kita masukin kata kunci aja, nanti akan terlihat contohnya ya. Ini saya sengaja masukin produk lato-lato ya. Lato-lato ini kan produk musim yang maka di sini nanti trennya kan kelihatan nih. Begitu di bulan-bulan Oktober, November, Desember dia naik banget gitu ya kan. Nah, habis itu nanti di bulan Januari dia sudah menurun nih, ya kan. Itu artinya produk lato-lato itu udah mulai hilang masanya, seperti itu ya. Oke. Nah, terus di marketplace ya. Nah, kita masuk ke dalam marketplace. Jadi kita udah tahu tuh tadi produk larisnya gitu, terus tahu juga trennya ya. Lalu nantinya kita cek harga pasarnya itu di sini. Di Shopee, kita masuk ke Shopee, kita cari harga pasarnya gitu ya kan. Tinggal kita masukin kata kunci aja, nanti kita tinggal filter aja harga rendah ke tinggi, tinggi ke rendah ya. Nah, akhirnya kita bisa lihat nih. Nanti tinggal teman-teman catatin aja harga-harganya itu, lalu nanti teman-teman cari harga terendahnya berapa, harga mediannya berapa, harga tertingginya berapa, seperti itu ya. Nah, untuk masalah harganya kembali kepada teman-teman gitu ya kan. Teman-teman dapat harga modalnya itu berapa, tinggal teman-teman tentukan sendiri. Yang penting udah tahu nih harga pasarnya sekian gitu, ya kan? Oke. Nah, sudah nih kita tahu gitu ya kan produknya gitu ya kan. Udah tahu, kita udah keep, oh ini produk yang akan kita jual ya gitu kan, sudah tahu target marketnya di mana. Oh ya, di Google Trend juga bisa kita lihat ya, di Google Trend itu kita bisa lihat daerah mana yang paling banyak menginginkan produk tersebut gitu. Contohnya kayak lato-lato itu orang yang di Sulawesi Selatan sana yang paling banyak mencari produk lato-lato gitu ya kan. Jadi kalau kita jalanin iklan, kita targetin orang Sulawesi Selatan ya, bisa jadi apalagi namanya bisa jadi kita dapetin traffic tinggi gitu ya kan, karena tepat gitu loh. Di Google Trend bisa kok kita cari, itu ada di bagian bawahnya itu. Coba saya perlihatkan kembali ya, Google Trend. Nah, di bagian bawah sini, nah ini kelihatan nih teman-teman tuh, ya kan. Nah, ini kalau kita klik, dia akan ini menunjukkan area mana lagi. Kalau ini 5 besarnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah properti iklan. Kita siapin Facebook fanpage yang pertama ya. Jadi kalau akun Facebook teman-teman pasti sudah punya lah ya. Jadi akun Facebook itu yang paling baik ketika teman-teman punya akun Facebook yang udah lama dan juga sudah sering posting-posting, sering komen-komen dan masih aktif sampai saat ini. Itu kalau buat akun iklan itu apalagi namanya kuat akun iklannya, nggak mudah kena apalagi namanya itu nggak mudah kena blokir gitu atau kena disable gitu ya kan. Nah, jadi kita buat Facebook fanpage terlebih dahulu, teman-teman nantinya percantik terlebih dahulu ya, ada background picture-nya, ada profile picture-nya, ada bio-nya juga gitu ya kan. Lalu teman-teman bikin WA button-nya ya. Nah, yang paling penting teman-teman harus isi, ada kontennya ya teman-teman. Nah, kalau di sini kan ini punya saya kan Etam Gameson gitu, saya isi
Nah, itu saya konekin dengan Instagram. Jadi begitu saya posting di Instagram itu langsung masuk ke ini juga, masuk ke fanpage juga. Dia langsung nyambung. Jadi otomatis saya nggak perlu lagi untuk konten-konten lagi di fanpage gitu ya, kan cukup di Instagram aja. Nah, kenapa kita juga harus isi kontennya di fanpage ya? Karena fanpage inilah yang kemudian teman-teman nantinya yang akan menayangkan iklan kita, iklan sebagai kanvasnya iklan kita di Facebook gitu ya. Nah, jadi nanti biasanya orang tuh bukan cuma klik link aja, tapi biasanya juga masuk ke fanpage kita untuk ngeliat-ngeliat fanpage kita gitu ya kan. Mungkin mereka pengen cari testimoni ataupun juga pengen cari konten-konten lainnya. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Maka jangan lupa bikin fanpage dan percantik dulu isi konten-kontennya. Yang kedua adalah kita harus buat business manager teman-teman. Nah, business manager itu adalah tempat untuk mengelola akun iklan ya. Fanpage kita juga ada masuk dalam situ, dan kita di dalam business manager ini itu bisa kita add para pengguna. Misalkan kita punya admin yang pengen balas-balesin komen-komen nantinya pas pada saat kita iklan, pas pada saat kita ngiklan gitu ya kan, itu bisa. Dan juga mungkin ada orang yang bisa menjalankan iklan juga, itu bisa masuk ke dalam situ. Misalkan aja teman-teman saat ini bisnisnya udah jadi gede gitu ya kan, karena udah gede, akhirnya teman-teman pingin fokus aja kepada manage brandnya entah dan lain-lain gitu ya kan, manage keuangannya, maka teman-teman mungkin butuh satu orang yang kelola iklan gitu ya kan, bisa teman-teman masukkan ke dalam business manager itu. Ini linknya ya teman-teman untuk bisa akses business manager. Nah, terus yang ketiga, properti iklan yang lainnya adalah akun iklan tentunya. Akun iklan inilah untuk menjalankan iklan dan mengelola iklan kita nantinya ya. Jadi ada business manager, ada akun iklan. Kita buat akun iklan. Satu business manager tuh kalau dulu rasanya ada 10 akun iklan bisa kita buat gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu ya, karena Facebook itu sering banget update ya teman-teman. Menurut info kemarin hanya ada satu business manager hanya satu akun iklan aja, tapi saya nggak tahu lah update-nya, karena biasanya juga setiap akun tuh beda-beda dia perlakuannya gitu. Nah, yang lainnya di nomor 4 itu kita harus buat pixel juga. Apa itu pixel? Pixel itu adalah kode yang dipasang di situs web ya, atau di landing page kita kalau kita nanti buat landing page ya. Nah, jadi landing page atau situs web kita itu kan sebenarnya bukan miliknya ini kan, bukan miliknya Facebook ya kan, itu di luar dari Facebook. Nah, supaya nantinya kita bisa ngerekam orang-orang yang datang, ya Facebook ini bisa ngerekam orang-orang yang datang di landing page, maka kita harus pasangin kode tuh, ya. Jadi fungsinya untuk melacak perilaku pengunjung yang datang ke situs web kita. Jadi orang misalkan satu hari kita ngiklan gitu ya kan, ada 10 orang yang datang di landing page kita. Nah, itu bisa ketangkap gitu loh, itu bisa kerekam ya. Dan kita bisa menargetkan ulang lagi kepada orang tersebut gitu ya kan. Nah, dan juga kita bisa juga mengelompokkan orang-orang yang datang. Misalkan aja kita buat landing page sales letter, terus ada halaman checkout-nya gitu ya kan, kita pasangin pixel yang berbeda nantinya sesuai dengan eventnya. Jadi kita tahu nantinya orang yang datang ke sales letter kita ada 10 orang, tapi yang daftar gitu ya kan, yang daftar cuma 5 orang, itu kelihatan nantinya. Inilah fungsinya pixel. Terus yang kelima itu adalah kita ngebuat custom audience ya, itu data pemirsa khusus yang kita buat yang dihasilkan dari data yang dikumpulin ya. Jadi nantinya supaya kita bisa tarik tuh data yang tadi di landing page itu ya kan, kita tarik datanya, kita taruh di satu tempat gitu, kita kumpulin ya, setiap hari kan nanti ada orang berkunjung, kita kumpulin. Nah, itu kita buat custom audience ya, seperti itu. Halo, masih aman ya? Aman Kak, Oke, masih. aman ya. Oke. Nah, jadi custom audience ini bukan cuma website aja ya, bukan cuma dari data website aja yang bisa kita ambil, tapi custom audience pun juga itu nantinya bisa kita apalagi namanya ngambil data dari profile visit di IG kita. Jadi kalau misalkan kita konten-konten di IG, orang yang datang ke IG kita, baik itu dia yang nge-like, share, comment, save, dan juga profile visit, bahkan sampai yang follow gitu kan, itu bisa kita kumpulkan juga dan bisa kita target ulang. Jadi kita pasang iklan dan akan bisa kita targetkan kepada orang-orang yang pernah berkunjung ke IG kita. Terus custom audience, customer list. Nah, customer list itu misalkan aja teman-teman saat ini sudah punya data pelanggan, baik itu email ataupun juga WA, itu bisa kita custom juga gitu ya kan, kita panggil lagi, kita kumpulin lagi datanya gitu ya kan. Nah, kesemuanya custom audience ini, itu hebatnya Facebook, itu bisa kita bikin yang namanya look alike audience. Apa itu? Itu adalah audiens serupa. Jadi intinya gini, Facebook itu bisa mengcloning, ya kan, mencarikan orang-orang yang serupa seperti orang-orang yang pernah datang ke landing page kita, orang-orang yang serupa seperti pelanggan-pelanggan kita, karena kita udah punya customer list kan, seperti email dan WhatsApp ya.
maka bisa kita buat audiens serupa. Ya, bisa kita buat audiens serupa dengan perilakunya seperti orang-orang yang udah pernah belanja. Karena kan Facebook bisa ngebaca kan orang-orang yang suka belanja, minatnya apa, umurnya berapa gitu kan. Itu akhirnya bisa diidentifikasi sama Facebook. Maka kalau kita misalkan pakai fitur look-alike audience, ini lebih canggih lagi, lebih powerful lagi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, tadi kita udah paham nih ya kan, bagaimana menyiapkan properti iklannya. Nah, yang ketiga, lalu kita riset lewat Meta Ads Library. Ini tampilannya ya. Ini tampilannya. Lalu apa yang di-riset? Yang kita riset adalah pertama landing page, ad kreatif, copywriting, dan sales funnel. Nah, kebiasaan teman-teman pemula itu mikir sendiri dia, landing page yang bagus itu seperti apa gitu ya kan, ad kreatif itu yang seperti apa, ad kreatif itu materi iklan ya, copywritingnya seperti apa, sales funnel itu seperti apa gitu kan. Memang butuh ilmunya juga, tetapi ada cara cepatnya, teman-teman tinggal cari aja dan sesuai dengan industri atau sesuai dengan niche produknya teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman jualan madu gitu ya kan, teman-teman nggak usah terlalu banyak mikir bagaimana ya landing page madu itu yang paling bagus itu seperti apa, bagaimana materi iklan madu itu seperti apa gitu ya. Tinggal kita masuk ke Meta Ads Library aja dan itu sudah selesai semua tuh pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena ketika kita masuk ke dalam Meta Ads Library itu artinya kita mencari winning content di situ, winning iklan. Ketika ada winning iklan gitu ya kan, tinggal kita ATM aja, kita tinggal contoh-contohin aja sudah semua gitu ya kan, tinggal kita tiru-tiru aja maksudnya semua pola-pola yang ada di sana gitu ya kan. Yang kita tiru apa ya, landing page-nya, ad kreatifnya, copywriting-nya, sales funnel-nya. Nah, tapi tirunya itu jangan juga 100% ditiru gitu ya. Teman-teman juga harus ATM gitu. Nah, ini kita masuk ke dalam Meta Ads Library. Ini Meta Ads Library ya teman-teman ya. Tadi kan tampilannya sudah saya lihatkan ya, saya perlihatkan. Nah, ini kalau kita udah masukin kata kuncinya. Contoh misalkan saya masukin kata kunci Madu Bacaka. Nah, nanti akan terlihat tuh iklan-iklan yang berjalan dengan produk Madu Bacaka. Nah, caranya supaya kita bisa melihat winning content, kita cari aja yang paling bawah. Kita scroll-scroll aja yang paling bawah gitu ya kan. Contohnya misalkan 1 bulan udah berjalan iklan tersebut, itu artinya katakan cari-cari ada bulan Desember atau ini udah masuk Februari ya, berarti di awal-awal Januari masih bisa gitu ya kan. Nah, terlihat tuh teman-teman apalagi namanya iklan-iklan yang memang masih berjalan. Jadi intinya iklan-iklan yang masih berjalan itu artinya kan iklan-iklan yang memang apalagi namanya nggak boncos kan orang nggak mau tuh kalau jalanin iklan paling semingguan, kalau boncos dimatiin. Tapi kalau iklannya itu lebih daripada 1 bulan, itu artinya kan itu ada profit di situ. Nah, teman-teman tinggal cari aja. Nah, kelihatan tuh udah jadi teman-teman. Nanti teman-teman lihat tuh mana yang menarik gitu ya kan, atau ngeliatin pola-polanya. Nah, contoh ya kayak di sini. Nah ya, ini kan Madu Bacaka dia jualannya. Banyak nih, hanya dengan satu pengiklan ya, namanya Madu Bacaka Borneo ya, ini fanpage-nya, tapi dia banyak banget bikin iklan gitu ya kan. Ini sama aja nih, Madu Bacaka Borneo sama semua nih. Nah, bahkan dia membuat iklannya itu dia targetnya spesifik. Contohnya misalkan dia ingin menargetkan hanya orang-orang Banjarmasin aja, dia bikin tuh halo kota Banjarmasin, terus di sini halo warga Jaksel. Nah, kayak gitu tuh, ya kan? Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat secara detail ya. Teman-teman klik aja see at detail gitu ya kan. Nanti masuk seperti ini. Nah, kelihatan. Di sini teman-teman pelajarin pola copywriting-nya gitu ya kan kayak apa. Nah, ini sederhana aja sebenarnya tuh pola copywriting-nya, tapi pola yang dipakai dia menyapa nih, halo kota Bukit Tinggi, supaya bisa lebih akrab. Artinya dia hanya menargetkan kepada orang-orang yang ada di Bukit Tinggi. Dia membuat penargetan di dalam adset-nya itu hanya untuk orang-orang Bukit Tinggi aja gitu ya kan. Nah, teman-teman juga bisa lihat materi iklannya, lihat headline-nya gitu ya kan. Nah, akhirnya teman-teman dapat pelajaran di sini. Bagaimana dia menyajikan, nah dia kan pakai endorse Teuku Wisnu ya ini ya. Nah itu, terus kita bisa lihat juga landing page-nya, masuknya di mana, tinggal klik aja kontak us ini, maka masuk ke sini. Tuh, ini contohnya. Teman-teman bisa tiru landing page-nya seperti apa, ya, itu teman-teman. Oke, akhirnya teman-teman dapat nih, banyak sekali insight dapat di sana ya. Teman-teman dapat itu landing page-nya, teman-teman dapat contoh ad kreatifnya, teman-teman dapat copywriting-nya, sama sales funnel. Sales funnel itu saluran penjualannya. Jadi teman-teman pahamin kalau kita klik tombolnya, maka dia ketika dia masuk ke dalam WhatsApp itu artinya saluran penjualannya. Begitu dari landing page, dari iklan dulu gitu kan, iklan masuk landing page, dari landing page masuk ke dalam WhatsApp. Oh, berarti saya harus ikutin juga tuh seperti itu ya gitu ya, teman-teman. Nah, ini struktur landing page yang umumnya, tapi nanti polanya, ya ini tambahan tips aja. Jadi nanti polanya itu tinggal teman-teman cari hasil dari risetnya aja. Artinya elemen-elemen ini tuh nanti disusun sesuai dengan
disusun sesuai dengan apalagi namanya hasil risetnya ya. Jadi kalau struktur landing page secara umum ya itu harus ada gambar produk, ada social proof ini testimoni ya, ada headline-nya, ada call to action di bagian atas, ada lead deck dan body itu isinya ya. Jadi contoh informasi-informasi terkait dengan value dan lain-lain gitu ya kan. Terus ada risk reversal, ini adalah semacam kayak pemanis di penawaran kita tuh, contohnya kita memberikan garansi ya kan, atau free garansi sebenarnya ya kan, garansi dan lain-lain gitu ya. Terus ada call to action lagi di bagian bawah sama frekuensi question, ini adalah hal-hal yang sering ditanyakan ya. Nah, di sini saya kasih tips juga lagi terkait dengan iklan ya. Iklan yang saat ini itu menjual adalah iklan yang menampilkan social proof terlebih dahulu, plus baru masuk ke value-nya, lalu masuk ke promonya. Kalau ada scarcity silakan, kalau ada bonus silakan juga gitu ya kan. Nah, jadi contohnya misalkan ya teman-teman itu jualan jualannya itu warung gitu ya kan, warung makan gitu ya, bisa ngiklanin gitu ya kan. Teman-teman tampilin tuh misalnya di awal-awal iklan, setiap hari ada 100 orang yang datang untuk makan siang gitu ya kan. Oh, ternyata ternyata menunya memang enak, bla bla bla, itu value-nya gitu ya kan. Tadi social proof-nya di awal. Nah, intinya itulah gambaran bagaimana kita menampilkan angle iklan. Ada social proof itu orang-orang pada senang tuh, bikin kepo gitu ya kan. Lalu nanti di akhirnya promo itu nanti dimasukkan ke dalam call to action. Yuk segera datang yuk, masih ada promo nih sampai akhir bulan, misal kayak gitu. Nah, scarcity-nya kan sampai akhir bulan. Kalau kamu datang saat ini juga gitu ya kan, di periode ini juga kamu akan dapat bonus, misalkan cangkir kah apakah gitu ya kan, itu bonusnya. Itulah tips untuk membuat ad kreatifnya. Nah, kalau tadi itu ad kreatif itu tugasnya, kalau landing page tugasnya itu adalah untuk menawarkan, sudah orang masuk, akhirnya orang pingin beli gitu ya kan. Tapi kalau ad kreatif itu tugasnya adalah untuk supaya orang itu tertarik masuk ke dalam, ngeklik iklan kita masuk ke dalam landing page ya. Nah, kalau headline tugasnya adalah supaya orang stop scroll, ya kan? Nah, ini jangan diabaikan ya. Headline yang bagus itu akan memicu orang stop scroll. Nah, ini rumusnya, promise, curiosity gap, janji dan rasa penasaran. Contoh ya misalkan ya, dari nomor 1 sampai nomor 3 ini ya, nomor 1 saya bacain, kulkas yang sangat baik untuk menjaga kesegaran makanan. Nomor 2, kulkas sudah menjadi kebutuhan rumah tangga. Nomor 3, langsung dingin jadi es batu hanya dalam waktu 30 menit. Nah, tentunya nomor 3 kan yang dipilih kan, karena dia mengandung janji dan rasa penasaran gitu ya kan. Hanya dalam waktu 30 menit aja itu langsung jadi es batu kan gitu ya. Nah, terus lebih bagus lagi ketika nanti kita kombinasikan dengan buyer persona dan social proof ya. Jadi kita panggil buyer persona itu adalah target market kita. Jadi halo Bunda, nah, namanya kita jualan kulkas kan kebanyakan kepada perempuan gitu kan. Halo Bunda, ada kulkas terbaru, langsung dingin, jadi es batu hanya dalam waktu 30 menit. Sudah dipakai 1000 lebih ibu-ibu. Nah, ini social proof-nya seperti itu. Nah, jadi jangan lupakan headline ya teman-teman ya. Terus yang keempat adalah objektif ngiklan ya. Nah, nanti kita akan fokus kepada conversion aja. Nah, jadi sebenarnya objektif iklan di dalam Facebook IG Ads itu ada beragam teman-teman, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kalau teman-teman masih baru produknya, itu artinya pakai awareness gitu ya kan, untuk membangun brand gitu ya kan, ada campaign itu. Terus ada juga campaign traffic, iklan yang dikirim kepada audiens yang suka ngeklik iklan. Ya kan, traffic itu dikirimkan hanya kepada orang. Jadi Facebook ini udah pintar, kalau kita pilih traffic, hanya dikirimin kepada orang-orang yang suka ngeklik iklan. Engagement itu kepada audiens yang suka interaksi, contoh kayak like, share, save, comment, kayak gitu. Kalau pakai objektif itu. Kalau pakai objektif lead generation itu untuk mengumpulkan database. Saya sendiri nggak pernah sih pakai yang lead generation ini ya. Apalagi app promotion ya. App promotion itu hanya dikirimkan kepada orang-orang yang suka install aplikasi gitu. Nah, jadi orang-orang yang suka install aplikasi masuk ke dalam ketika misalkan aja dia ingin beli aplikasi apa gitu ya kan, dia suka ngeklik itu, maka ketika kita pilih app promotion itu dikirim kepada orang-orang yang suka minatnya itu. Nah, conversion adalah objektif yang mencari orang-orang yang memang sepertinya suka untuk belanja produk kita atau jasa kita, seperti itu. Nah, ini orang-orang yang memang suka belanja. Klik tombol di Facebook Ads, IG Ads, nah itu akan kebaca gitu ya kan. Orang-orang suka masuk ke keranjang belanja, masukkan ke add to cart yang gitu-gitu, itu akan kebaca itu. Makanya kita fokusnya apalagi namanya objektifnya adalah conversion sales. Nah, jadi sebelumnya nanti saya akan tunjukkan sedikit ya bagaimana masuk ke dalam ini ya, tapi saya cepatin aja nantinya. Nah, jadi kita menjalankan iklan itu ada 3 ini ya teman-teman ya, ada 3 struktur ya, ada di level campaign itu kita menentukan goal atau tujuan iklan kita. Terus ada ad set ya, masuk ke dalam ad set itu
itu untuk optimasi eventnya ya, maksudnya itu ini untuk apa conversionnya gitu ya kan, apa untuk betul-betul mencari orang suka belanja gitu ya kan, terus juga ada budget juga yang kita bisa setting dalam situ, kita juga setting waktu iklan, bisa schedule post juga ya kan, terus ada audiens yang kita bisa setting di situ, dan spot canvas iklan dan lain-lain gitu ya. Nah, ad kreatif ya. Ad kreatif itu di sini kita pemilihan fanpage pertama atau akun IG, lalu kita setup iklannya, lalu kita bikin headline-nya, ada ad copy atau copywriting-nya, kita pilih tombolnya, tombol call to action-nya, terus juga kita masukkan website-nya dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, saya highlight aja di sini. Nah, ini bentuknya teman-temannya. Wait, mana kok nggak mau kebuka? Oke, ini ya. Nah, jadi halamannya seperti ini. Ini sudah masuk dalam Business Manager ya, terus kita udah pilih akun iklannya itu di sini gitu ya kan. Lalu kita tinggal create aja. Kita pilih sales di sini ya, ini objektifnya ya. Terus kita continue di sini. Nah, kita pilih manual sales campaign ya, terus kita continue. Nah, nantinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, masuk kan ke sini kan, tinggal kita namain aja, misalkan apa gitu ya. Lalu kita di sini kita pilih kategorinya. Wait, ini sales campaign. Biasanya kita kosongin aja nih ya. Jadi kita bikin namanya di sini, kita lewatin aja. Teman-teman bisa misalkan pakai advantage campaign budget, artinya budget ada di sini gitu ya kan. Lalu kita bisa bikin beberapa ad set, beberapa penargetan. Tapi kalau saya biasanya itu pakai ABO aja ya. Jadi ad set budget itu masuk di dalam ad set aja. Terus kita next ya. Misalkan kita bikin nama lagi di sini ya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja, kalau saya biasa pakai landing page, maka website gitu ya kan. Nah, pixelnya di sini kita pilih, misalkan pixel yang ini gitu ya. Harus buat pixel ya teman-teman. Nah, conversion eventnya, teman-teman bisa pilih initiate checkout atau purchase ya. Jadi, kalau purchase itu semakin tinggi ya, artinya orang-orang itu, kita minta kepada Facebook untuk mencari orang-orang yang memang suka belanja gitu ya kan. Saya biasa pilihnya purchase aja langsung ya. Daily budget bisa teman-teman pilih di sini misalkan 100.000 gitu ya kan. Nah, 100.000 gitu ya kan. Di sini bisa schedule-nya ya. Lalu di sini di sini bisa teman-teman masukin custom audience yang kalau misalkan teman-teman udah punya audience, tapi kalau belum punya audience yang spesifik, teman-teman mainnya di sini di detail targeting ya. Misalkan teman-teman jualan jersey, teman-teman tinggal masukin aja jualan jersey, berarti kita jualan jersey Real Madrid misalkan ya. Jadi kita pilih interestnya itu bisa tokoh ataupun juga apalagi namanya nama hobi football gitu ya kan, atau Cristiano Ronaldo, karena Cristiano Ronaldo itu kan mantan pemain Real Madrid ya gitu-gitu kan. Ini kan jadi kita harus sesuaikan, harus relevan gitu loh ya. Dan terus ada orang nanya, interest yang seperti apa sih yang bagus? Interest yang bagus adalah interest yang memang harus kita tes terlebih dahulu gitu ya. Gitu makanya. Jadi susah untuk menentukan interest yang bagus itu seperti apa. Ya, tapi harus relevan, harus relevan. Nah, Cristiano Ronaldo, nah, gitu kan, misalkan ya. Nah, ini targetnya orang-orang menyukai Cristiano Ronaldo, asumsinya adalah orang-orang juga menyukai kostum Real Madrid seperti itu. Kita bisa juga masukin fans klubnya Real Madrid di sini ya, kita bisa bikin Nero gitu ya kan, orang yang suka Ronaldo, orang yang juga suka gitu ya kan, orang yang juga suka fans klubnya Real Madrid misalkan gitu. Nah, terus kita klik next di sini ya. Next di sini, terus di sinilah tempatnya kita setting materi iklannya ya. Di sini tempatnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri, nanti di dalam sini kita bisa upload produk kita ya, lalu kita bikin copywriting-nya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini ya tambahan sedikit ya, target audience itu tuh kita bikin interest ya, kalau kita memang belum ada target audience, maka kita bisa minta ke Facebook untuk mencarikan orang-orang minat terhadap minat terkait dengan hal-hal tertentu ya. Nah, interest atau behaviors itu bisa jadi toko, bisa hobi, bisa majalah, bisa komunitas gitu ya kan. Terus di sini ada custom audience yang bisa jadi target audience juga, itu adalah custom audience landing page view ya. Terus juga ada customer list ya, seperti data email, WhatsApp gitu ya kan. Terus ada apalagi namanya itu custom audience IG account ya, engage orang-orang yang suka, orang-orang yang udah pernah engage maksudnya. Terus juga profile visit ya, terus ada followers ya.
followers, itu bisa kita bikinkan custom audience-nya juga. Terus video views juga bisa. Jadi video views itu misalkan aja kita bikin konten iklan dalam bentuk video, orang yang menonton 25% durasi dari video, ya, itu berapa orang? Itu bisa kita targetkan ulang. Ya, yang biasanya kita targetin ulang itu orang-orang yang 75 sampai 95%. Jadi bisa kita targetin ulang itu artinya orang-orang yang memang nonton sampai habis kan ada minat. Kalau 25% aja dari durasinya langsung keluar itu berarti nggak terlalu minat. Oke. Nah, setelah kita jalanin iklan gitu kan, kita udah jalanin iklan nih dengan objektif yang tadi itu, ya. Saatnya adalah kita untuk membaca hasil iklan kita. Bagaimana performa iklan kita? Karena di sini letaknya orang boncos ya. Kalau misalkan 2 hari aja dia sudah nggak bisa ngebaca polanya, sampai ke hari ketiga dia nggak bisa ngebaca polanya, dibiarin aja gitu ya kan. Dan nggak ada penjualan sampai 1 minggu. Karena kadang-kala kan kita mendapat instruksi atau apa ya, mendapatkan insight gitu ya kan. Memang benar bahwa Facebook IG Ads ketika kita menjalani iklan ya, itu dia ada fase yang namanya fase belajar atau fase learning ya. Fase learning yang selama seminggu Facebook itu akan belajar terkait dengan iklan yang kita jalanin tuh. Karena ya apapun itu mesin juga ini bukan mesin pencetak uang gitu ya kan. Ini adalah mesin yang memang dia perlu belajar juga mempelajari pola iklan kita gitu. Makanya memang harus semingguan supaya dia betul-betul bisa belajar. Namun kalau menurut saya di hari ketiga, hari keempat itu sudah bisa kita baca tuh apakah iklan kita ini bagus apa enggaknya gitu. Nah, makanya teman-teman harus pahamin di sini ya. Harus pahamin di sini apa ciri-ciri iklan yang akan bagus gitu ya kan, seperti apa. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa kita harus baca ads report-nya, yaitu kita bisa review performa iklan, terus yang kedua adalah kita bisa mencari winning campaign untuk kita scale up nantinya, gitu ya. Nah, jadi ini beberapa populer metrik ya, metrik yang biasanya dipakai gitu ya kan, ada reach ya, orang yang dijangkau, impression itu berapa orang yang bolak-balik gitu ya kan, ada CPM berapa rupiah setiap 1.000 tayangan, ada frekuensi berapa kali orang itu ditayangkan kepada orang yang sama, amount spend itu berapa yang udah dikeluarin, link klik itu berapa orang yang ngeklik, click through rate itu adalah berapa rate-nya orang yang ngeklik ya kan, dan ngeklik di link iklan kita. Cost per link kliknya juga itu akan kelihatan juga di situ. Content view itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam landing page kita, itu berapa orang yang prospek, checkout initiative berapa orang yang daftar, purchase berapa orang yang beli ya, cost per content view gitu ya, dan cost-cost lainnya sampai paling bawah itu ROAS, itu keuntungan, persentase keuntungan kita, seperti itu. Nah, biasanya itu KPI iklan yang ini biasanya KPI iklan inilah yang kemudian gitu ya kan, yang kemudian itu biasanya dipakai untuk bisa ngelihat apakah iklan itu bagus apa enggaknya gitu ya kan. Kalau di hari ketiga, hari keempat ya teman-teman coba liatin tuh CTR link-nya itu berapa. Jadi CTR link itu adalah berapa orang yang ngeklik iklan kita, berapa persen dia ya kan. Nah, ini perlu kita lihat. Kalau CTR all itu adalah berapa persen orang yang melakukan klik, bukan cuma klik link, dia bisa jadi klik tombol, dia bisa jadi klik ke halaman fanpage kita gitu ya kan, dia nge-like, dia nge-share, save comment gitu, itu semuanya, itu 3% itu ukurannya. CTR link itu toleransinya kalau menurutku 1% lah, itu mungkin masih bisa. Kalau di bawah 1% itu berarti iklan kita itu nggak menarik ya. Jadi ciri-cirinya iklan kita itu menarik kan, kalau misalkan orang itu akhirnya sampai beli itu kan dia akan melewati beberapa fase. Dia scroll di dalam Facebook ataupun juga di IG gitu ya kan. Dia ngelihat iklan yang menarik gitu ya kan. Iklan yang menarik mungkin dia akan stop gara-gara headline-nya gitu ya kan. Terus materi iklan kita itu sangat menarik sampai menghipnotis dia gitu ya kan, untuk bisa masuk ke dalam landing page kita. Dia klik tombol kan, beli sekarang Kak, atau klik tombol pelajari selengkapnya dan lain-lain gitu ya kan. Nah, itu tugasnya materi iklan kita supaya orang bisa klik tombol gitu. Nah, makanya kalau misalkan materi iklan kita itu jelek, maka CTR link-nya itu biasanya tuh di bawah 1%, seperti itu ya. Nah, jadi kalau CTR link-nya jelek, materi iklan kita jelek, seperti itu ya. Nah, terus begitu dia klik tombol, masuklah dia ke dalam landing page. Landing page itu kan tempatnya penawaran kita kan, penawaran produk kita. Jadi saya sarankan teman-teman pakai landing page. Mau yang gratisan kah ya, berbayar, yang penting pakai landing page gitu ya kan. Sekarang banyak landing page gratisan ya, page builder itu kan mudah aja tuh kebuatnya. Nah, yang jelas harus pakai landing page. Nah, jadi berapa orang yang sampai akhirnya masuk ke dalam landing page kita itu harusnya 70% berbanding dengan orang yang ngeklik. Misalkan aja orang yang ngeklik iklan kita itu 100 orang gitu ya kan, namun cuma 70 orang aja
ya 70 orang aja yang hinggap ke landing page kita, itu artinya masih bagus. Kalau angkanya ini di bawah, katakan 50% atau cuman 30%, itu artinya landing page kita itu lemot, ya, landing page kita itu lemot. Kan orang kalau sudah ngeklik iklan gitu ya kan, seharusnya dia sudah ini dong ya, asumsinya dia tuh udah terhipnotis dengan iklan kita dan mau pingin ngelihat apalagi namanya itu landing page kita. Tapi kalau akhirnya itu lemot gitu ya kan, dia kelamaan nunggunya, dia keluar tuh. Nah, makanya ketika di bawah 70% artinya landing page kita lemot. Nah, dari uh, dari 70% misalkan ya, orang yang lihat landing page kita lalu masuk ke dalam keranjang belanja, mereka yang masukin keranjang belanja, mereka yang check out, mereka yang klik klik tombol WA, misalkan kita pakai WA gitu ya kan, itu ukurannya adalah 5% gitu ya kan, ukuran 5%. Kalau di bawah 5% itu artinya penawaran yang ada di dalam landing page kita itu kurang membuat dia tertarik ya, bisa jadi harganya, bisa jadi value-nya, bisa jadi mungkin copywriting di dalamnya ya, mungkin nggak ada risk reversal yang membuat dia tenang, contohnya misalkan ada garansinya, yang gitu-gitu ya, yang gitu-gitu. Nah, jadi itu juga bisa jadi bagiannya si apalagi customer service kalau itu masuk ke dalam WA, akhirnya bisa apa tektokan ya kan, chit chat dengan si calon pelanggan, akhirnya bisa closing ya kan. Nah, itu juga bisa jadi tugasnya yang kurang, itu bisa jadi seperti itu juga ya. Nah, jadi inilah KPI iklan yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Selebihnya teman-teman bisa explore, nanti banyak sekali metrik-metriknya sesuai dengan metrik yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, terus ada ad scaling. Nah, teman-teman ceritanya ini udah dapat nih ya, udah dapat iklan yang kira-kira winning gitu ya kan. Jalanin iklan semingguan, katakan udah dapat 20 penjualan. Nah, ini ya teman-teman ya. Menurut apa yang saya pahamin tuh, kalau Facebook itu pinginnya dalam waktu 1 minggu di learning pace-nya ya, periode belajarnya itu dia minta itu ada 50. Baik, misalkan aja kita pakai purchase berarti 50 purchase. Kalau kita turunin lagi kayak website checkout berarti harus ada 50 website checkout. Lead 50 lead juga gitu ya kan. Nah, namun kalau misalkan kurang dari 50 tapi teman-teman ngitung nih, penjualan saya cuma 15 sampai 20 aja gitu ya kan, tapi ngitung teman-teman, oh masih untung. Ya, udah itu artinya itu bisa kita scale up gitu ya kan. Bisa kita scale up ya. Nah, jadi ad scaling itu artinya kita menaikkan budgetnya. Kalau scale up itu kita menaikkan budgetnya ya. Jadi ada dua, ad scaling itu ada dua, scale up sama scale out. Kalau scale up ya, kalau scale up itu artinya budgetnya katakan 100.000, itu kita naikin jadi 110.000 misal gitu. Jadi 110.000. Kalau scale out itu kita membuatkan campaign yang berbeda lagi dengan materi iklan yang sama mungkin, tapi audiensnya berbeda. Atau dengan audiens yang berbeda, tapi audiensnya berbeda, materinya yang sama, seperti itu ya, bisa dibolak-balik seperti itu. Namun biasanya kalau materi iklannya ini winning, audiensnya pasti juga winning kan. Nah, ini saya carikan audiens baru untuk materi iklan yang sudah winning tadi gitu. Karena saya berangkatnya dari materi iklan dulu nih gitu ya kan. Karena dari awal dulu materi iklan bagus, landing page bagus gitu ya kan, copywriting bagus gitu ya kan. Ya mudah-mudahan hasilnya, kalau hasilnya masih jelek berarti ada di produk tuh salahnya, kayak gitu. Bisa-bisa harganya, bisa-bisa itu ya. Jadi harus berurutan tuh pola pikirnya ya. Kapan harus scale up atau scale out ya? Ya kalau sudah winning gitu ya kan ada marginnya ya, paling tidak sudah ada minimal 15 penjualan. Ya paling tidak seperti itu. Kalau mau 10 penjualan tapi masih ada profit marginnya silakan aja gitu. Bagus lagi kalau sesuai dengan apa yang dimau sama Facebook di fase learning adalah dalam 1 minggu itu 50 penjualan seperti itu. Dan juga penjualan kita konsisten, nggak naik turun. Hari ini 0, besok 5, besoknya lagi 2, terus jadi 10, habis itu 0 lagi 2 hari, 3 hari. Nah, itu belum konsisten gitu ya kan. Tapi kalau misalkan konsisten ya, katakan 5, 5, 6, 7, 8, 5, 5, ada ininya lah ya, nggak terlalu kayak gunung tuh ininya, grafiknya gitu ya kan. Nah, itu konsisten lah ya. Dan iklan sudah berjalan selama 7 hari baru kita scale up ya teman-teman. Ya, dalam kasus-kasus tertentu kalau metriknya bagus, KPI-nya bagus ya, 3 hari aja udah bisa kita scale up ya silakan aja, nggak ada masalah gitu. Tapi jangan lupa monitor terus metriknya, seperti itu ya teman-teman. Terus prinsip scale up. Nah, ini ya teman-teman, yang perlu kita pahami ketika jalanin iklan dalam waktu 7 hari itu jangan dalam waktu 7 hari itu jangan dirubah-rubah gitu loh ya.
jangan dirubah-rubah supaya si Facebook itu bisa mempelajari lebih maksimal lagi gitu ya kan. Nah, kalau kita ingin scale up, budget scale up itu jangan ekstrim 20, minimal 20% secara perlahan dari budget sebelumnya dan seterusnya sampai 100%. Kalau misalkan kita naikinnya itu 50%, misalkan kita 100.000 nih, kita langsung naikin jadi 150.000, berarti kan naik 50% tuh. Itu bisa merubah ini periode belajarnya si Facebook itu dia kayak reset lagi gitu loh. Jadi yang tadinya sudah mau mencapai periode aktif gitu ya kan, dia jadi masuk periode learning lagi seperti itu. Itu bisa ngerubah lagi, makanya pelan-pelan kalau scale up. Nah, itu kenapa dalam kasus-kasus tertentu itu kita lebih sukanya scale out. Karena kalau scale out itu kita copy paste. Kita duplikat, maksudnya kita duplikat campaign yang winning itu lalu kita nanti dengan apalagi namanya dengan duplikat yang tadi itu kita carikan audiens yang berbeda ataupun tetap sama ini yang kita naikin angkanya gitu ya kan, tapi kita rubah-rubah dikit penargetannya, misal umurnya yang kita rubah-rubah supaya dia nggak sama nih, karena kalau sama dia ngebacanya, si Facebook ngebaca ini takutnya semacam kayak apa ya, double counting gitu loh ya, nanti ada lagi ini apa mesinnya Facebook kadang-kala itu ngasih ngasih peringatan, ngasih saran bahwa gabungkan aja tuh gitu ya kan, tapi kalau ini dibikin berbeda ya dia ngebacanya ini adalah iklan yang berbeda, meskipun ini sudah kita duplikat dengan audiens yang sama, materi iklan yang sama, namun ada sedikit yang kita rubah gitu ya kan, entah copywritingnya ataupun juga penargetannya, umurnya gitu ya kan. Nah ini jalankan iklan 3 hari setelah scale up. Nah jadi jangan matiin setelah kita scale up, besok itu bisa jadi jelek dia. Tapi besok lusa bisa jadi bagus. Hari ketiga juga bisa jelek lagi, habis itu bagus lagi. Nah, kayak gitu tuh. Nah, tapi kita lihat polanya 3-4 hari aja. Kalau dia misalkan hasil scale up-nya bagus, ya itu jalanin terus berarti. Scale up-nya berhasil. Cek kembali budget per purchase atau ROAS-nya. Nah, ini kita cek juga lagi nih prinsip scale up ya. Artinya kita untung apa enggak gitu loh, ya kan? Kita untung apa enggak. Kalau misalkan nggak untung, jangan scale up. Bila tidak perform, maka turunkan budget atau scale down. Nah, yang setelah kita scale up, tapi misalkan nggak perform, turunkan lagi budgetnya. Tadi kita scale up, turunkan lagi budgetnya. Duplikat ad set untuk amankan yang sudah winning. Nah, itu bisa seperti itu ya, tadi itu ya, kita duplikat. Jadinya scale out jadinya ya. Nah, ini scale out ya. Nah, ini contoh scale out. Artinya ketika ada materi iklan yang winning, kita bisa mencarikan audiens yang berbeda. Kalau tadi kita pakai interest A gitu berarti kita cari interest B, kita cari interest C. Ini kita bisa bikin sampai 8 ini duplikat bisa seperti itu. Ya, tergantung budget lagi ya kan, kembali ke budgetnya teman-teman lagi. Tapi kalau misalkan memang punya budget silakan bikin seperti ini karena banyak banget tuh target audience yang bisa kita maksimalkan. Ada interest A, B, C, D, LA, look like audience-nya juga itu bisa kita ini gitu ya kan. Bisa kita bisa kita bikin audiens serupa untuk dapat custom audience seperti itu. Habis nih teman-teman materinya ya, habis materinya. Dan mudah-mudahan ya memang cukup sih waktunya ya. Mudah-mudahan tersampaikan dengan jelas. Mungkin nanti kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Sebelumnya saya akan present terkait dengan juragan COD. Nah, ini saya rasain juga ya teman-teman, banyak orang yang pengen COD. Sebenarnya saya nggak suka gitu ya kan, tapi mau apa, ini tuntutan gitu loh ya kan. Kalau aku juga jadi pembeli ya, aku juga senangnya COD gitu ya kan. Kalau seller itu senangnya ya udahlah kamu ini dah, apalagi namanya itu jangan COD lah gitu ya kan. Itu. Nah, untungnya ya ada platform ini. Jadi kita nggak repot-repot lagi gitu ya kan, nggak perlu pakai marketplace juga gitu ya kan, karena ada platform juragan COD ya. Dengan tagline-nya ongkir hemat, dana cair cepat. Nah, apa itu juragan COD ya? Ini saya bacain aja ya teman-teman ya. Jadi juragan COD itu merupakan platform yang menawarkan jasa pengelola pengiriman multi kurir ya, cash on delivery dan non COD yang bekerja sama dengan beberapa ekspedisi di Indonesia. Ekspedisi pun yang udah bagus-bagus semua, ada JNE dan lain-lain ya. Kami membantu seller dalam memonitoring paket dimanapun dan kapanpun ya. Nanti tak lihat fitur-fiturnya banyak banget ya. Keuntungan pakai juragan COD. Ongkos kirim itu flat loh teman-teman, tuh 8.000 untuk ekspedisi NCS dari dan seluruh Pulau Jawa dan Bali, sampai masuk Bali loh ya. Nah, terus untuk ekspedisi SAP ya atau SAP ya itu 9.500 ya dari dan ke seluruh Pulau Jawa. Nah, yang nomor 2 ya, keuntungannya semua layanan gratis dan tanpa syarat biaya COD rendah hanya 3% ya. Dijamin ongkos kirim lebih rendah daripada di web ekspedisi aslinya.
Luar biasa ya. Bisa pick up, drop off ya. Dan yang keenam selalu ada diskon mulai dari 20%. Saat ini kayaknya diskonnya 20% nih. Manfaatkan diskonnya teman-teman. Nomor 7, teman-teman bisa jadi afiliator loh ya. Ada fee komisi 3%, raih untung hingga jutaan rupiah per hari. Terus ada biaya returnnya ya kan, pengembalian paket gratis atau pengembalian paket gratis. Return rate juga rendah ya, hanya 1,99% aja dari ribuan paket yang telah dikirim. Dana COD cair ya di hari yang sama ya. 1 kali 24 jam atau seperti 1 kali 24 jam lah ya, paling lama lah ya, di hari yang sama. Sistem reporting lengkap dan otomatis, luar biasa sekali canggihnya. Status pengiriman real time, sekali klik untuk print semua resi. Wow, luar biasa ya, sekali klik doang ya. Ada fitur COD customnya juga. Nah, ini fitur-fiturnya ya teman-teman. Fitur-fitur juragan COD itu kita bisa cek ongkir ya, fitur untuk pengecekan harga ongkos kirim paket di seluruh wilayah Indonesia ya. Lacak paket ya, fitur untuk melacak paket yang sedang dalam proses pengiriman, ini udah ada di mana nih gitu kan, udah 2 hari di mana posisinya. Dashboard monitoring untuk melihat reporting saldo, kuantitas serta mengetahui ritme pengiriman paket per harinya. Wah, luar biasa ini dashboard ini, tentunya bisa jadi insight yang powerful ya. Kita bisa melihat saldo kita dan kuantitas serta mengatur ritme pengiriman paket per harinya. Buat pengiriman ada fitur untuk membuat pengiriman barang baru ya, daftar pengiriman, fitur untuk daftar pengiriman tuh fitur untuk segala pengiriman paket yang telah dibuat, bisa print massal dan atau print ya, bisa print massal atau print. Paket bermasalah itu fitur untuk menyimpan paket-paket yang bermasalah, bisa kita sendirikan gitu ya kan, untuk supaya lebih fokus tuh paket-paket bermasalah itu untuk bisa kita cari, kita solve gitu ya kan. Tiket dan klaim ya, fitur untuk menyimpan segala permasalahan paket seperti pengajuan retur paket dan sebagainya. Saldo ya, fitur untuk melakukan top up ya, menarik dana COD, mengetahui segala riwayat terkait dana pengguna ya, ada di situ. Dan afiliasi program untuk menambah pendapatan pengguna hanya dengan membagikan kode link. Teman-teman juga bisa jualan apalagi menarik pelanggan-pelanggan lainnya dan teman-teman dapat komisi di situ ya. 10 laporan. Nah, ini reportnya ada rekap pembeli untuk menyimpan riwayat penerima sehingga memudahkan seller untuk follow up. Rekonsiliasi untuk menyimpan riwayat dan mengetahui proses rekonsiliasi dana COD sebelum dicairkan ke saldo seller. Ini partnernya teman-teman sudah pasti tahu lah ya, JNE, JDL, NCS, SAP, Antar Aja, ID Express ya. Rasanya ID Express ini baru ya, join di sini. Terus si cepat ya itu. Nah, ini kontaknya teman-teman ya. Teman-teman bisa, itu ada ininya juga. Ada Facebooknya, ada Instagramnya ya. Ada Twitternya juga, teman-teman bisa foto ini ya, atau masuk ke dalam websitenya Juragan COD. Gunakan ini buat teman-teman yang jualannya itu sering ada request COD-an dari pelanggan ya, karena banyak ini fitur menariknya. Oke, demikian teman-teman ya, saya kembalikan kepada Mbak Farah kembali ya. Terima kasih ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan aja untuk diajukan ya. Saya siap untuk menjawab. Oke, ini kayak dari Kak Gamesgood. Udah raise hand duluan nih. Silakan Kak Gamesgood, panggilannya apa ya? Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Ya. Monggo Kak. Halo. Atau aku pencet aja nih. Oh iya, ya. Monggo silakan Kak. Ya, salam kenal Kak Urip. Salam kenal Mas, rasanya kita kenal kok. Kita jualannya sama ya. Kak, aku mau nanya yang masalah pengiriman juragan COD ini gimana sih? Kalau misalkan saya kirim barang ke JNE kan, ke JNE itu ada resi keluar kan. Nah ini kirimnya ke juragan COD dulu. Ya, mungkin Kak Farah bisa bantu jawab, karena ini berhubungan dengan juragan COD. Untuk pengirimannya itu sama seperti biasanya sih Kak, cuma nanti Kak Gamesgood buat form pengirimannya tuh lewat platform Juragan COD. Jadi nanti bisa di drop off ke ekspedisi yang Kakak pilih. Drop off atau pick up ya. Gitu. Jadi cuma pengisian formnya aja
gitu. Sekarang kan ada TikTok Live ya, TikTok Live itu cuma aplikasinya sama JNT kalau nggak salah, sama JNT, ya kan? Nah, gimana caranya untuk pakai juragan JOD juga? Gimana untuk apa Kak? Kan sekarang kan TikTok, sekarang yang lagi happening kan TikTok ya. Iya. Nah, TikTok ini kan pakainya cuma JNT aja kan. Nah, orang purchase itu dia keluar resi dari JNT-nya, dari TikTok-nya kan emang aplikasinya cuma JNT. Nah, kalau untuk itu kan resinya udah keluar nih. Nah, terus nanti resi itu saya serahkan ke juragan JOD gitu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa disampaikan ke ini aja Kak, ke CS kami. Oh gitu. Teknisnya gimana? Mungkin akan panjang kalau dijelaskan di sini. Jadi nanti kita kasih kontaknya CS kita, nanti Kak Gamesgood bisa langsung tanya aja ke CS kita. Bisa langsung telepon gitu. Ya udah itu aja sih Kak. Oke. Kalau ini saya masih kebingungan bikin landing page. Bingung saya. Materinya tuh sudah ada sebenarnya. Jadi kalau kebingungan pakai bikin landing page itu bisa pakai Tribelio. Nah, itu mudah itu. Jadi page builder aja itu pakai Tribelio. Itu kalau mau belajar daftar aja, itu rasanya gratisannya itu ada, Mas. Gratisannya itu ada. Jadi belajar terlebih dahulu, jangan beli dulu. Nah, ini apalagi namanya tuh buat teman-teman semua, kalau ada sesuatu yang gratisan itu nggak apa-apa, itu untuk belajar terlebih dahulu. Contohnya kayak Tribelio, saya pingin belajar bikin landing page pakai Tribelio, jangan beli dulu kalau ada gratisannya. Begitu sudah nantinya itu kita bisa, baru beli. Karena biasanya kalau gratis ya tahulah gratis itu nggak ada ini kan, nggak ada fitur-fitur yang lengkap pastinya. Oh ya Mas, tahu lengkap maksudnya. aku mau nanya tentang order online ini bagus nggak sih? Order online ya udahlah pakai juragan COD aja, kan di sana kan biasanya order online itu kan untuk orang COD juga lah. Ini loh bagus juragan COD. Oke. Kauri pernah pakai nggak? Ada pengalaman pribadi nggak? Pernah pakai nggak order online? Saya nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kayaknya fiturnya gampang kayaknya sih ya. Ya. Oh iya. Semua platform pasti ada plus minusnya, Mas, itu. Ya. Tinggal dicek aja ya, ke juragan COD dulu, lihat aja dulu. Kan ada websitenya juga itu. Oke, itu aja Kak Orif. Siap, Mas. Websitenya aku tulis di. Coba tuh ada komennya, Kak Hamzah katanya cuman bagus pakai juragan COD, jangan yang lain, nggak bayar retur. Betul. Ada lagi nih yang resen dari Kak Agung. Siapa? Ya, silakan. Kak Agung. Yang tadi sempat ketiduran. Pertanyaan dari pesan ini juga bisa dijawab kan seharusnya ya kalau ada pertanyaan di sini. Boleh. Gimana dari Kak Arif, mau yang resen duluan atau yang di chat? Boleh yang ini dulu, yang pingin nanya langsung nggak apa-apa. Oke. Monggo Kak Agung, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Mas Agung. Oke. Ya, saya sih lebih akrabnya manggilnya Kak Urif ya, karena saya kenalnya IG-nya itu Kak Urif gitu ya. Siap, ya, Mas. Belum pernah ikut ininya sih kelasnya Kak Urif secara khusus, cuman saya jadi secret admirer lah ya, tiap hari postingan saya pasti lihat gitu. Ya. Jadi saya mau bertanya ya, terkait ads yang saya sampai sekarang masih mengganjal itu begini, bagaimana teknis kita bisa mencari produk winning melalui ad library tadi. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit bahwa kita scroll ke bawah, kita lihat tipe-tipenya yang munculnya dalam tanda kutip lebih sering, artinya itulah dia yang bisa dikatakan prospek untuk produk winning yang bisa juga kita jual gitu ya. Saya tadi contohnya madu bajakah. Nah, cuman masalahnya ketika saya ATM madu bajakah itu, habis itu kan berarti kita harus bikin landing page ya? Iya, betul. Untuk bahan iklannya. Katakanlah saya bikin landing page madu bajakah juga. Nah, tapi saya kan nggak tahu nih
saya kan harus punya link untuk beli madu bajakah dulu ini, saya stok, kemudian nanti kalau ada pesanan, saya kirim ke pelanggan. Nah, itu alurnya itu yang masih belum terpetakan di kepala saya. Kalau misalnya saya di kota A, ternyata madu bajakah ini ada di kota B gitu kan butuh waktu untuk mendatangkan produk madu bajakah itu, sementara pesanan terus masuk dari ads Instagram ads Facebook misalnya. Nah, itu metodenya gimana Kak Uri? Ya, sebenarnya kalau di Meta Ads Library itu bisa kita pertama mencari produk winning gitu ya kan. Nah, tapi kalau tadi yang saya jelaskan itu tuh kita pakai platform Dimia terlebih dahulu kan gitu ya. Meta Ads Library itu lebih kepada bagaimana kita ngelihat pola landing page-nya yang seperti apa yang winning, ads kreatifnya itu seperti apa yang winning, copywriting-nya seperti apa yang winning, terus juga dari sales funnel atau saluran penjualannya itu seperti apa yang dipakai, yang biasanya itu yang dipakai mereka-mereka itu yang iklannya itu winning kayak gitu, ya kan? Nah, kalau sebenarnya pertanyaannya Mas Nan tadi itu lebih mengarah kepada bagaimana sih nantinya saya pola jualannya nih kalau saya nggak nyetok, bisa pakai cara dropship, yang gitu-gitu kan. Nah, jadi jangan terpaku kepada Meta Ads Library aja sebenarnya. Kalau toh umpamanya kita pingin jualan itu dari katakan ya, dari Shopee, kita bisa jadi affiliate di situ, kita bisa juga sebagai dropshipper di situ. Kita lihat stoknya. Ya. Jadi contoh misalkan ya, tadi Mas Agung udah dapat produk winning lewat Dimia, ataupun juga produk winning dari produk winning itu dari Meta Ads Library. Pergi ke Shopee, pergi ke Tokopedia untuk cari siapa yang punya siapa suppliernya, gitu kan? Siapa suppliernya? Bisa juga kita pergi ke Google untuk cari langsung lewat Google. Biasanya kan kalau di di Shopee itu kan kita nggak bisa cari kontak WA-nya ya, susah ya kan? Nah kalau di Google kan kita dapat kontak WA-nya tuh, kita bisa WA-an. Bisa nggak saya dropship, bisa nggak saya reseller, kayak gitu. Itu lebih enak tuh. Jadi kalau pengalaman saya lebih baik tuh langsung kepada ininya, kepada apalagi namanya resellernya melalui kontak WA, nggak lagi tuh lewat itu, nggak lagi lewat apalagi namanya itu lewat Shopee ataupun juga lewat marketplace lah ya. Iya, lewat marketplace. Nggak mau. Kenapa? Nanti toh juga pas pada saat kita ngiklan, kita juga nggak akan menghubungkan ke marketplace-nya kan. Kalau kita langsung menghubungkan ke marketplace-nya, orang tuh nanti bisa langsung aja datang ke sana gitu loh. Jadi berarti ketika kita ngiklan itu tuh sebenarnya sebelum kita klik jalankan iklan kita harus sudah punya kontaknya dulu ya. Jadi ketika pesanan masuk segera eksekusi gitu. Karena kalau kita belum ada kontak suppliernya di iklan orderan masuk, bingung kita. Iya, gitu ya? iya. Oh, iya, gitu ya. Kalau sistem kita affiliate mungkin nggak apa-apa karena kita jualan link aja kan. Nanti ada orang klik, ada link, ada belanja, dia pakai link affiliate kita. Nanti yang kirimin tuh orang yang dari sana, orang suppliernya itu. Tapi itu kita sudah dapat fee gitu loh. Itu kalau affiliate gitu ya kan. Nanti kalau kita stok barang, artinya nanti barang begitu ada orderan, barangnya itu akan diproses sama Juragan COD ya? Diproses sama suppliernya itu akan menggunakan Juragan COD kalau pas itu misalkan COD kayak gitu. Oh begitu. Ya. Oke ya. Terima kasih. Ini saya mau berkomentar sedikit sama itu tadi jawabannya pertanyaannya Mas Games Good ya. Itu mengenai Tribelio itu saya juga udah pakai, udah coba juga. Jadi itu biasanya 2 minggu itu dapat free dulu, kita bisa belajar dan itu gampang ya. Nanti dari situ mungkin bisa langsung ke pakai Juragan COD untuk eksekusinya gitu. Landing page-nya pakai Tribelio gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Urip. Siap. Sama-sama Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, karena waktunya sudah mepet banget nih. Pertanyaan terakhir ya Kak Urip ya. Boleh. Dari Kak Lia, boleh? Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Kak Urip. Malam. Ya, suaranya jelas kan ya? Jelas sekali. Oh ya. Iya, sebelumnya saya mau tanya kalau misalkan cost per
resultnya itu tinggi, penyebabnya apa ya, Kak? CPR-nya tinggi itu ya tentunya itu bisa ya itu berarti kan orang yang akhirnya mau beli gitu ya kan, mau beli itu kan sedikit jadinya. CPR tinggi karena orang belanja itu sedikit. Jadi iklan kita katakan misalkan jalannya 100.000, misalkan baru hari ini gitu ya kan. Baru hari ini baru hari ini kita jalankan iklan. Terus tahu-tahu cuma satu yang beli sampai nanti malam gitu, sampai akhirnya kita jalanin jam 6 pagi, ketemu sampai jam 6 besok lah gitu ya kan. Kan 1 kali 24 jam itu angkanya menuju ke angka 100.000 gitu ya kan. Terus hanya satu yang beli, satu aja orang yang beli. Nah, maka cost purchase-nya itu cost per result-nya itu kan berarti 100.000 tuh gitu ya kan. Kalau misalkan orang yang beli 2 berarti kan 50.000, semakin banyak berarti semakin kecil gitu ya kan. Nah, problem itu sebenarnya bukan CPR itu bukan problem itu bukan ini ya, akhirnya seperti yang aku jelasin tadi, problem itu pertama ada di kita runut CTR-nya itu berapa dulu, ya kan? Apakah di bawah 1%? Itu artinya kalau di bawah 1% berarti bagaimana orang mau sampai ke landing page kita kalau iklan kita aja nggak menarik, itu. Terus kalau CTR bagus nih ternyata, banyak orang yang ngeklik, tapi sampai ke landing page itu rendah, sedikit, di bawah 70%, itu artinya landing page kita lemot. Tapi kalau misalkan KPI-nya tetap masuk nih, bahkan 80% nih dari orang yang ngeklik, sampai masuk ke dalam konten view kita atau landing page kita itu ada sekitar 80%. Katakan 80 orang gitu ya kan. Nah, tapi yang belanja sedikit. Yang masalah di mana? Nah, tadi itu udah, berarti CPR pasti akan naik, ya bisa jadi CTR-nya, bisa jadi tadi landing page-nya, bisa jadi penawarannya. Tergantung nanti lihat bocornya itu ada di mana, Mbak. Paham kan? Jadi emang harus diruntut ya? Betul, harus dirunut. Nggak bisa kita ngelihatin kita nggak bisa ngelihatin di ujung aja CPR-nya rendah. Aduh, produkku nggak ada yang nggak laku nih. Jangan berpikir seperti itu. Oh, ternyata CTR-ku rendah, materi iklanku jelek gitu loh. Itu fungsi lagi ke Meta Ads Library lagi, lihat riset-riset lagi, nah kayak gitu ya. Atau scroll-scroll aja ngeliatin kompetitor. Ya kalau mau enak ya Meta Ads Library untuk ngeliatin. Nah, jadi CTR jelek iklannya. CTR-nya bagus, berarti sudah nggak masalah iklannya, gitu ya kan. Berarti di landing page-nya. Tapi landing page-nya bagus, tapi nggak ada yang mau beli, gitu ya kan. Maksudnya landing page-nya cepat, gitu ya kan. Tapi akhirnya nggak sedikit yang beli. Ya berarti penawaran di dalam landing page kita. Misalkan sampai 80% tadi itu, tapi sedikit yang beli. Oh, itu artinya penawaran kita tuh bisa jadi produk kemahalan, ya kan. Bisa jadi produk kemahalan. Nah, karena gini, jangan sampai kita bilang nggak ada orang mau beli. Enggak, karena sudah ada orang yang sampai ke dalam landing page kita. Kenapa dia nggak jadi beli? Bisa jadi harga, bisa jadi karena produk kita itu katakan juga mungkin value-nya yang kurang, nggak sama dengan kompetitor. Mungkin kompetitor ada apanya yang lebih gitu loh. Itu stok kita mungkin yang item yang ini yang kosong, kayak gitu-gitu. Itu Mbak. Jadi harus dirunut. Jadi jangan sampai kita cuma ngelihat ujungnya aja CPR-nya tinggi kayak gitu. Harus dirunut. Makanya KPI yang tadi itu, ya KPI 3 tadi itu tuh penting banget tuh. Itu sebagai fondasi terlebih dahulu. Itu fundamentalnya ada di situ tuh kalau iklan. Untuk ngebaca bagus apa enggaknya. Itu. Oh iya. Paham Kak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Alia. Ini ada Kak Fagia. Kayak mohon banget sih Kak Urif pengen nanya. Ya udah terakhir deh Kak Ya, nggak Fagia. apa-apa. Jangan ada yang nanya lagi. Mungkin setelahnya kalau mau tanya bisa langsung DM ke Kak Urif ya Kak ya. Boleh. Ya, Kak. Makasih ya Kak. Iya. Ya. Saya ingin bertanya Kak. Tadi kan sebelumnya Kak Urip sempat membahas mengenai performa Facebook Ads yang bisa triset kan. Nah, Yang misalnya bisa kan kalau kita triset Oh performa ya, Facebook kereset ya. Kereset ulang triset. ya. Ya, nah kalau misalnya kita itu kadang on iklan FB Ads, kadang off gitu, apakah itu berpengaruh terhadap performa Facebook Ads? Karena saya sendiri apabila iklan di Facebook Ads itu kadang 2 minggu iklan, 2 minggu enggak, itu apakah berpengaruh kepada performa FB Ads dan sebaiknya apakah misalnya 1 minggu udah bagus, 2 minggu bagus, apakah jalanin terus
selama 1 bulan gitu iklannya atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Iya, ya. Nah, jadi prinsipnya kita ngiklan ini kayak ya kita ini sudah jalan insting bisnis kita gitu ya kan. Kalau itu winning, jangan ragu-ragu untuk tambahin scale up atau ya paling tidak jalanin aja terus iklannya gitu loh. Kan masih ada keuntungan tuh. Ya, tinggal bagaimana pintar-pintar kita itu apalagi namanya ngatur keuangannya gitu ya kan, ngatur budgetnya. Nah, terlepas dari tadi itu katanya apakah ketika kita on off itu ya memang ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika kita on off terus bingung kan ini kan algoritmanya si Facebook ini tuh pinginnya pingin belajar dia kan. Nah, semakin lama ada yang namanya pixel itu semakin lama itu pixel semakin matang namanya kayak gitu. Semakin banyak data yang dia ini ya, contohnya ya kita misalkan ada orang kunjungan ke landing page kita, lalu kita bikin custom audience untuk landing page kita gitu ya kan. Nah, semakin banyak datanya yang datang ke landing page kita itu semakin bagus, semakin banyak data, semakin pintar si Facebooknya mengidentifikasi orang-orang yang datang. Karena semakin banyak apalagi data gitu ya kan, si Facebook pun juga akan semakin mudah untuk mempelajarinya. Nah, kembali lagi apakah on off apalagi durasinya seminggu matiin, seminggu lagi hidup, matiin lagi, hidupin lagi, itu nggak bagus buat performa iklan nantinya. Gitu. Kalau memang bagus jalanin aja terus seperti itu. Kalau matiin ya matiin aja, langsung matiin gitu ya kan. Boleh kita punya ini ya, misalkan nanti kita mau hidupkan kembali nih kalau misalkan nanti udah ini, katakan kita punya 3 campaign ya. Campaign pertama itu custom audience, lookalike audience-nya itu untuk orang-orang yang datang ke dalam landing page kita gitu ya kan. Satunya lagi itu interest gitu ya kan. Tapi yang tadi saya sebutkan di awal itu tuh jelek, matiin aja, jalanin yang interest. Supaya apa? Supaya banyak dulu orang yang datang untuk singgah ke dalam landing page kita dulu gitu loh. Baru nanti kita hidupin lagi gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Siap. Ternyata masih ada penanya. Kamu Oke, nggak tanya apa-apa kalau screen flat itu bagaimana ya? Tolong bantu jelaskan. kenapa? Yang dimaksud ongkos kirim flat itu bagaimana ya? Tolong bantu jelaskan. Nah, Ongkos ini kirim flat. Ya Oke. enggak. Halo, selamat malam, Mas Budi. Nah, ini mau dijawab sama foundernya langsung nih. Dari Pak Krisna ada. Ya, selamat malam Mas Udip. Malam-malam Pak Krisna. Saya bantu jawab ya Ya, terkait siap. yang tadi ongkos kirim flat ya. Suara saya udah jelas, Mas? Jelas. Iya. Oke, jadi terkait ongkos kirim flat ya, ongkos kirim flat di Juragan itu sih apa kelebihannya atau apa sih manfaatnya? Untuk ongkos kirim flat itu memang banyak saat ini seller yang membutuhkan, dan memang nggak semua seller itu bisa mendapatkan ongkos kirim flat dari ekspedisi, karena biasanya dari ekspedisi itu memberlakukan atau mereka minta ini minimal pengirimannya gitu. Jadi kalau misalkan minimal pengirimannya sekian puluh, sekian ratus gitu, mungkin dari ekspedisi bisa diberikan ongkos kirim flat gitu loh. Tapi kalau di Juragan COD ini sudah ada ongkos kirim flat dan tanpa untuk minimal pengiriman. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu kita sebagai seller bisa membuat program gratis ongkir. Contoh, beli di toko saya gratis ongkos kirim untuk ke Jawa dan Bali, karena memang kita kan ada promo atau ada program untuk ongkos kirim flat ini kan untuk seluruh Pulau Jawa dan Bali. Jadi berat dari 0 sampai dengan 2 kilo itu ongkos kirimnya tetap hanya 8.000. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ongkos kirim flat sampai kapan, Kak? Ongkos kirim flat itu bukan promo, Kak, di Juragan itu. Jadi memang program. Jadi memang selamanya itu pasti akan ada ongkos kirim flat. Namun untuk nilainya memang saat ini yang di NCS itu 8.000 dan di SAP 9.500. Kalau ongkos kirim flat itu pasti selamanya, cuman mungkin nanti ya kalau ada kenaikan BBM atau apa, mungkin akan ada kenaikan untuk harganya. Tapi untuk flatnya ya seterusnya gitu loh, bukan hanya sekedar promo. Itu saya menjawab pertanyaan ini ya, Kak Khalifah Falupi. Itu untuk semua ekspedisi atau untuk ekspedisi tertentu? Ya, saat ini yang ada untuk ongkos kirim flat itu untuk ekspedisi NCS dan SAP.
Jadi untuk NCS tadi 8.000 untuk ke seluruh Pulau Jawa dan Bali, dan itu bisa sampai dengan berat 2 kilo, bukan hanya 1 kilo ya. Namun untuk yang SAP, yang untuk SAP itu 9.500 per kilo, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait ongkos kirim flat atau juragan COD yang bisa saya bantu jawab? Ya, mumpung foundernya langsung nih yang Ya. menjawab. SAP itu apa, Kak? SAP itu ekspedisi, Kak. Jadi ada ekspedisi SAP. Kak Agung Widiantoro, Kak, untuk bisa pakai juragan COD berapa biaya? Gratis, Kak. Jadi di juragan COD itu tidak dikenakan biaya pendaftaran. Untuk saat ini ya, tidak dikenakan biaya pendaftaran. Terus dan biaya-biaya lainnya juga free kok. Misalkan kayak penarikan saldo gitu ya. Kan ada beberapa platform yang menerapkan kalau untuk penarikan saldo itu dikenakan biaya. Nah, kalau di juragan COD free. Juragan COD mantap. Terima kasih, Kak Patria. Untuk aplikasi di HP via website, saat ini tersedia di website ya, Kak. Untuk aplikasinya sedang dalam proses develop dan akan segera rilis. CS 24 jam nggak katanya, ini ada yang nanya juga, Pak. Gimana, Kak Urip? CS 24 jam nggak? Ini ada yang nanya. Ini tersedia sampai jam 12 malam, Kak. Dan akan segera 24 jam. Mantap, mantap. Terus ada lagi nih, kalau untuk retur barang yang gratis tadi, apakah semua ekspedisi atau ekspedisi tertentu aja? Oke, kalau untuk return ini ya, ongkos retur ya, saya izin untuk ini ya, share screen ya. Layar saya sudah kelihatan, Mas Urip, Mbak Farah? Belum. Belum. Belum ya, sebentar. Sudah kelihatan? Belum? Belum. Dan dibantu dan. Sorry, error. Kok error ya? Sebentar. Jangan lupa ya teman-teman yang belum isi form feedbacknya, tolong diisi dulu ya, karena itu penting untuk pengembangan kita selanjutnya. Untuk webinar ini sih, ke depannya. Iya. Dan pada lupa diisi ya, linknya ada di kolom chat. Mungkin izin dan coba yang awal coba ini. Oh, oke. Sebentar. Far, mungkin bisa dibantu share screen untuk syarat dan ketentuan juragan COD, Far. Jadi untuk retur itu ada sebagian yang ongkos returnya free ya. Ongkos returnya free, kayak di JDL, Si Cepat, Antaraja itu ongkos returnya free seluruh Indonesia. Namun untuk yang NCS, Antaraja, SKP, untuk Pulau Jawa dan Bali itu free ongkos returnya. Namun untuk pulau keluar pulaunya itu dikenakan hanya 50% dari ongkos kirim berangkat. Tapi kalau kita ambil mudahnya, ongkos retur Pulau Jawa dan Bali itu semua ekspedisi free. Namun untuk luar pulaunya memang ada yang beberapa dikenakan 50% dari ongkos kirim berangkat. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau SAP 9.500 juga Pulau Bali. Untuk SAP 9.500 itu untuk Pulau Jawa. Jadi pengiriman dari dan ke seluruh Pulau Jawa itu 9.500. Jadi kalau kalian kirim nih misalkan dari ujung Merak sampai ujung Banyuwangi sana tetap dikenakannya 9.500. Seperti itu. Dan program ongkos kirim flat ini memang saat ini baru ada di juragan COD. Gitu, Pak. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa buka di website resminya juragan COD.
Kemudian nanti di bagian bawah juga ada syarat dan ketentuan, mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Juragan COD ada program afiliasi. Oh iya, ada. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Urip ya. Jadi di Juragan COD ini ada program afiliasi. Program afiliasi itu bisa menjadi tambahan penghasilan kita lah istilahnya. Dengan kita hanya mereferensikan Juragan COD, itu kita bisa mendapatkan sampai 3% dari total pengiriman teman kita, dan itu tidak ada batasan waktunya, itu selamanya gitu. Selaginya teman kita itu masih kirim paket menggunakan Juragan COD yang tadi sudah direferensikan menggunakan kode referral kita, itu kita akan terus dapat 3% dari total ongkos kirim yang teman kita kirim, seperti itu. Jadi ada program afiliasi. Kemudian juga untuk luar pulau ya. Jadi kalau tadi kan mungkin kita udah bahas terkait kelebihan atau yang untuk di Pulau Jawa. Nah, untuk luar Pulau Jawa juga kita ada diskon ongkos kirim sampai dengan 25%. Kalau misalkan gini, kita kalau kirim paket ke ekspedisinya langsung, contoh ya, dari sini ke Kalimantan misal 10.000. Nah, itu kalau kirimnya di Juragan COD, itu ongkos kirimnya tinggal 7.500 karena sudah didiskon 25%. Seperti itu. Ya, Mbak Farah, Mas Urip. Siap. Baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Mas Krisna, Ya. founder dari Juragan COD. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Urip atas waktunya dan materinya yang kasih. sangat daging sekali. Sebelum kita tutup webinar malam hari ini, saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga teman-teman nggak kapok ya untuk ikutan webinar Juragan COD di lain hari. Oke, sekian. Mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih Pak Krisna, terima kasih teman-teman semua, Pak Farah. Semuanya. Selamat.